memidana terdakwa. Oleh karena itu dengan A. Pidana pokok, pidana mati. B. Pidana tambahan, dipecat dari dinas militer. Sebenarnya anakku udah nggak ada lagi rasanya, rumahnya sepi. Jadi dia akan hilang ini, Pak. Sepanjang tahun 2025, kasus pembunuhan sadis terjadi. Dari deretan pembunuhan sadis di tanah air ini, setidaknya 6 kasus pembunuhan sadis berakhir vonis hukuman mati. Berikut 6 kasus pembunuhan berakhir vonis hukuman mati bagi para pelaku. Pada bulan Agustus, pembunuh Nia gadis penjual gorengan divonis mati. Pembunuh Nia Kurniasari adalah Indra Sepriarman alias Indragon. Pelaku Indragon membunuh dan meruda paksa Nia pada 6 September 2024 silam. 2 hari setelahnya, jasad korban ditemukan terkubur. Pelaku awalnya berniat meruda paksa Nia, namun berakhir pembunuhan. Dalam kasus ini, Indragon akhirnya dijatuhi vonis mati pada 5 Agustus 2025. Meski divonis mati, kuasa hukum Indragon masih berupaya mengajukan banding. Kasus kedua, masih di bulan Agustus, Yusa Cahyo Utomo, pembunuh satu keluarga di Kediri. Yusa Cahyo Utomo, pelaku pembunuhan satu keluarga di Kediri, Jawa Timur, divonis mati oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri 13 Agustus 2025. Yusa membunuh satu keluarga di Dusun Gondang Legi, Kediri pada Desember 2024. Korban adalah Agus Komarudin, Kristina, beserta anak sulungnya CAW yang baru berusia 12 tahun. Motif Yusa menghabisi keluarga korban karena masalah utang dan rasa sakit hati. Seusai divonis mati, Yusa mengaku ingin mendonorkan organ tubuhnya. Kasus ketiga adalah Mulyana yang membunuh dan memutilasi kekasihnya. Mulyana, pembunuh dan pemutilasi Siti Amelia, divonis mati Pengadilan Negeri Serang 14 Agustus 2025. Mulyana menghabisi sang kekasih yang mengaku sedang hamil. Pelaku membunuh korban di kebun Kampung Baru, Ciberuk, Gunung Sari. Pelaku juga memutilasi korban dan membuang potongan tubuhnya ke dalam sungai. Hasil tim forensik, pelaku membakar dan memutilasi korban hidup-hidup. Kasus keempat, penembakan 3 polisi di lokasi judi sabung ayam. Kobda Bazarsah divonis pidana mati pada 11 Agustus 2025. Kasus ini terjadi di lokasi judi sabung ayam pada 17 Maret 2025. Kobda Bazarsah menembak mati 3 polisi, Ibtu Lusianto yang merupakan Kapolsek Nagari Batin, Bribka Petrus Aprianto, dan Bribda M. Galib Suryaganta. Hakim menilai Kobda Bazarsah terbukti melakukan penembakan meski tidak masuk pembunuhan berencana. Kobda Bazarsah dianggap punya senjata ilegal dan kelola judi sabung ayam di jam dinas. Kasus kelima, pelaku pembunuhan sadis siswi MTS Negeri. Noval Julianto divonis mati oleh Pengadilan Negeri Batu Sangkar. Pelaku diduga terlibat pembunuhan berencana terhadap CNS siswa MTSN pada 15 Februari 2025. Selain Noval Julianto, ada pelaku Bima yang divonis 18 tahun penjara karena ikut terlibat. Noval menganiaya korban hingga tewas dan kemudian diruda paksa. Noval diduga sakit hati karena korban sempat memblokir kontaknya. Dengan sengaja, ia pun merencanakan pembunuhan terhadap korban. Kasus terakhir yang terjadi di bulan Desember adalah penikaman jemaah subuh di Bojonegoro. Vonis mati dijatuhkan pada pelaku Sujito oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro pada 11 Desember 2025. Hal ini menjadi vonis mati pertama dalam sejarah di Pengadilan Negeri Bojonegoro. Aksi keji pelaku dilakukan pada 29 April 2025 di Musola Almanar Bojonegoro. Terdakwa secara membabi buta membacok 3 jemaah menggunakan sebilah parang. 2 korban, Abdul Aziz dan Cipto Rahayu, meninggal dunia akibat luka parah. Vonis mati dijatuhkan karena aksi dilakukan secara sadis dan kejam di tempat ibadah. Motif Sujito karena dendam dan kebencian pribadi yang sudah lama dipendamnya. Sepanjang 2025, pengadilan menjatuhkan vonis mati atas kejahatan yang dinilai paling keji dan melampaui batas kemanusiaan. Putusan ini menjadi penegasan bahwa hukum memberi sanksi maksimal bagi pelaku kekerasan ekstrim dan pembunuhan berencana. Vonis mati 2025 pun tercatat sebagai pengingat keras tentang harga mahal dari kejahatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.